Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali sama saya si Teknisi Deso. Gimana kabar sobat semua? Baik-baik saja ya. Oke, ini di depanku ini ada Oppo Reno 2F ya. Jadi ini datang tuh bilangnya HP-nya kok nggak mau nyala. Sebentar ya teman-teman. Bilangnya tuh suara nggak keluar gitu ya. Saya coba. Oh, tombol powernya juga agak susah ya. Nih, agak susah tombol powernya. Lalu untuk suara ya, suara tuh tidak keluar. Jadi kalau kita ini suara dan getaran, tuh nggak ada suaranya ya. Nah, bilang pemilik ini sudah diservis di dekat rumahnya, udah diganti speaker, masih tetap nih sama sekali nggak ada suara ya. Nah, ini tuh HP Oppo Reno 2F ya. Oppo Reno 2F. Oke, kita coba matikan dulu ya. Nah, ini nggak mau ya, nggak mau dimatikan ini. Tombol powernya nggak fungsi ya. Tombol powernya kurang neken sih, kemungkinan besar. Kalau volumenya ini nggak ada cetekannya ya, jadi kita langsung bongkar saja ya. Saya copot langsung begini. Nah, ini buzzernya ya. Buzzernya kita coba ukur dulu ya. Kita coba tes dulu apakah masih hidup atau enggak dengan multitester analog seperti ini ya. Lalu disetelan di X1 seperti ini, lalu kita tempelkan. Kalau jarum bergerak berarti masih bagus ya. Tuh. Saat ditempelin itu ada suara krek 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 krek. Ini artinya masih fungsi ya untuk buzzernya, jadi nggak masalah. Nah, berarti kemungkinan jalurnya. Nah, untuk jalur begini kita cek nilai hambatan dalamnya dulu coba. Kita cek nilai hambatan dalam dulu ya. Nah, ini kan titiknya ya, titik di buzzer itu. Yang ini nggak keluar, nggak keluar semua. Artinya ya suara nggak keluar jadinya. Ini nggak keluar semua ya. Oke, kita ini nggak keluar ya. Oh, yang ini keluar 353, yang ini enggak ya. Yang ini keluar 353, 350, tapi yang ini enggak. Nah, yang ini enggak, yang bagian atas ini. Nah, berarti kita telusuri nanti, kita tracking. Oke teman-teman, kita sudah coba tadi buka ya, atau cek sebentar untuk nilai hambatan dalam, ternyata nggak keluar ya. Itu yang dari bawah. Nah, sekarang kita coba lihat untuk di skemanya ya. Ini di Reno 2F, lalu kita pilih di bagian mix speaker ear ya. Nah, ini kita pilih ini untuk mengetahui jalurnya nantinya. Nah, jadi kalau ini kita zoom ya,
Ini saya menggunakan Borneo skematik ya. Ya, kalau kita zoom, kita perbesar di bagian konektor ini, bagian mesin di bagian depan ya. Kalau yang ini bagian belakang nih. Ini yang depan. Jadi di sini itu kan sebentar, di sini itu kan ada fleksibel ya. Fleksibel yang mengarah ke mesin bawah. Nah, buzzer atau speaker yang dari bawah yang kita ukur tadi 2 itu mengarah ke konektor ini. Nah, di sini itu ada speaker negatif, ada speaker positif. Nah, kalau yang ini itu kita coba lihat ini jalur apa. Ini mic ya, ini jalur mic yang kita bahas di sini untuk buzzer atau speakernya. Berarti kita mesti ukur nih. Di sini nilai hambatan dalamnya ada enggak? Nah, kita ukur ya di kaki paling kiri 12 sama atas ya, sama bawah. Atas bawah 12, bawah 12. Speaker positif bagian atas, speaker negatif bagian bawah. Nanti kita coba ukur ya ini. Lalu ini menuju ke yang kuning, ini menuju ke sini. Nah, yang hijau juga sama, menuju ke titik akhirnya itu IC ini. Ini ada sebuah IC. Sekarang kita coba perbesar. Nah, ini yang negatif ya, speaker negatif menuju ke resistor tapi besar ya. Kalau yang hitam begini, ini resistor yang ukuran besar. Kalau yang ini kan besar, yang warna coklat kayak gini tuh kapasitor. Kalau yang begini tuh resistor. Dia masuk ke sini, jalurnya ke sini, sini lalu ke IC ini ya. Ini ada IC ya. Ini ada IC. Lalu yang speaker positif juga sama. Ini ada 2 ya. Ini yang negatif, ini untuk urusan yang positif. Ini yang negatif. Yang positif pun menuju ke IC ini. Nah, ini biasanya kalau jalur speaker itu di IC audio. Nah, inilah IC audionya. Jadi kalau kita lihat di bagian input atau output voltasenya, sini nanti kelihatan. Nah, berarti dari jalur sini tadi ya, 12 atas, 12 bawah, ini positif, ini negatif, ini mengarah ke sini. Nah, ini komponennya. Yang negatif mengarah ke sini. Lalu itu berakhir di IC ini 894C. 894C ini kalau kita searching di marketplace itu ketemunya IC audio. Jadi yang mesti kita lakukan, cek dulu nilai hambatan atas bawah sini ada enggak. Kalau enggak ada, kita jumper. Misalnya di sini ya, yang di atas ini enggak ada nilainya, tapi di sini ada. Berarti kan putus. Kaki yang sini terhadap sini itu enggak nyambung. Berarti solusinya kita tarik tali jemuran, ambil kawat jemperan dari sini disolder menuju ke sini. Begitu pula yang satunya. Kalau putus ya di jumper menuju ke bawah. Atau bisa juga dari sini langsung ke bawah ke bagian speakernya. Itu bisa. Ini bagian positifnya, ini bagian negatifnya. Dengan catatan di sini muncul nilai hambatan dalam. Kalau nggak muncul berarti kan asumsinya IC audio ini bermasalah, tidak mengeluarkan nilai hambatan dalam untuk jalur speakernya. Nah, seperti itu ya gambarannya. Oke, lalu sekarang kita akan coba lihat ya skemanya untuk di mesin bawah. Kita coba di support-nya ya, atau fleksibelnya. Nah, ini fleksibelnya ya. Coba saya akan coba lihat yang orinya. Nah, ini mesin bagian bawah. Setelah kita ukur tadi, kan bagian sini yang nggak keluar nilai
hambatan dalam. Yang sini keluar ya. Jadi kalau kita zoom, berarti yang sini ini jalur speaker negatif. Yang speaker positif bagian bawah ini keluar tadi ya. Nah, kita telusuri, kita tracking. Speaker negatif kan sini, kita tracking, dia mengarahnya ke bagian paling pojok konektor ini, paling pojok ini. Lalu kalau kita lihat untuk di fleksibelnya, nah ini kan fleksibelnya ya, ini menuju ke atas, ini yang ke bawah. Berarti tadi jalur speaker negatif ya yang nggak keluar, yang di sini ya. Kita lihat tracking dari bawah dulu. Nah, yang nggak keluar kan di sini, di jalur fleksibelnya itu di sini. Speaker negatif ini nggak keluar, speaker positif keluar. Artinya yang nggak keluar ini itu kan berarti putus terhadap mesin bagian atas, karena atas bagus ya nilai hambatan dalam. Berarti yang mesti kita jumper itu dari speaker negatif ini, dari fleksibel atas ini ya, terus menuju ke sini, sini. Atau bisa juga ini disobek, kalau pingin ini disobek ya. Nah ini disobek sedikit, baru dikasih timah, di jumper menuju ke ini. Nah dari sini, atau bisa dari sini, atau bisa kita sobek di sini, kita sobek jalur ini sedikit, lalu jumper ke fleksibel tadi, sehingga nanti kalau keluar nilai hambatan dalam, insya Allah sudah keluar suaranya. Oke teman-teman, jadi ini sudah saya bypass atau jumper ya. Nah setelah kita cek kan yang nggak keluarkan di sini ya. Kita lihat skema, ternyata di sini jalur negatif speakernya ini itu mengarah ke, berdasarkan skema jalur negatif speaker itu ini di resistor ini. Kalau ini kan jalur positif, ini negatif ya. Kita tinggal bypass saja ini, langsung ke bawah ke titik ini bisa, tapi tidak saya jumper ke sini, saya jumper ke jalurnya ini. Di sini kan ada jalur ke sini ya. Nah ke titik ini, jadi kita kerik ini di papan PCB nya, lalu kita tambahin timah, lalu kita jumper di sini. Di sini itu nanti larinya ke sini ya. Nah sekarang kita coba ukur sudah keluar belum nilai hambatan dalam untuk speakernya. Jadi kalau sudah keluar, udah bisa dipastiin ya, udah sudah terdengar suaranya. Nah ini kalengnya diangkat ya, supaya untuk memudahkan. Nah sekarang kita cek. Sekarang kita cek di sini keluar apa enggak. Yang bawah tadi kan keluar ya, 3, 6, ya sekitar 380 lah. Nah 380. Kalau yang ini tuh sudah keluar ya, artinya ini jalur yang negatifnya itu sudah tersambung ke sini. Jadi sebetulnya apa permasalahannya? Putus jalur. Walaupun diganti fleksibel ini ya, dia tetap, karena jalur yang di sini itu ke arah konektor itu yang putus. Jadi harus kita bypass ke bawah. Seperti itu ya. Ini tinggal saya rapiin. Untuk tombol powernya sekalian saya bersihkan lalu saya pasang ya. Oke teman-teman, ini sudah saya pautin yang sini ya, supaya karena buzzernya itu dibalik ini. Dan untuk kabelnya ini nanti dirapiin aja ya, disolasi gitu biar enggak grounding. Oke, kita coba nyalakan ya. Jadi jalur untuk di
sebentar. Oh, ini belum saya pasang. Jadi untuk jalur di speaker itu ada speaker positif, speaker negatif, semuanya harus muncul nilai ya. Oke, kita akan coba ya. Ini Oppo Reno 2F ya. Tombolnya tombol volume atas bawah tidak masalah ya. Kita coba langsung ke suara. Nah, ini kita ke media ya. Dengar tuh, alhamdulillah ya, udah bunyi ya. Jadi suara sudah keluar, otomatis sudah keluar karena sudah ada nilai hambatan dalam ya. Oke, sip ya. Ini tinggal saya rapiin dan ya mudah-mudahan bisa diambil hikmahnya ya untuk kasus HP ini, dan tetap jaga kesehatan, jangan lupa minum air putih yang banyak. Buat teman-teman yang masih terbaring sakit, kita semua berdoa semoga lekas sembuh ya. Oke, bye bye, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.